Kapal offshore patrol vessel memiliki peran penting dalam menjaga keamanan laut, baik bagi TNI Angkatan Laut maupun Badan Keamanan Laut atau Bakamla. OPV bagi TNI Angkatan Laut umumnya berfungsi sebagai kapal patroli bersenjata yang mampu menghadapi ancaman militer terbatas seperti penyusupan kapal asing ataupun ancaman perompakan berskala besar. Sementara itu, OPV yang digunakan oleh Bakamla lebih difokuskan pada fungsi penegakan hukum dan pengawasan zona ekonomi eksklusif. Dengan demikian, meskipun kedua institusi ini mengoperasikan kapal yang sama, perbedaan peran dan fungsi membuat kebutuhan spesifikasi kapal yang digunakan menjadi berbeda. Saat ini, TNI Angkatan Laut telah mengakuisisi OPV 90 meter dengan menghabiskan anggaran sebesar 1,79 triliun rupiah. Kapal ini akan memiliki persenjataan canggih, radar muktahir serta kemampuan berlayar dalam kondisi laut yang ganas. Sementara itu, Bakamla sendiri hanya mendapatkan anggaran 200 miliar rupiah untuk kapal 80 meter yang memiliki spesifikasi lebih sederhana. Perbedaan anggaran yang signifikan ini memunculkan pertanyaan besar terkait prioritas dalam pengadaan kapal patroli, terutama di tengah meningkatnya tantangan keamanan di wilayah perbatasan laut Indonesia. Dalam konteks keamanan maritim, kapal Coast Guard di banyak negara memang telah menjadi ujung tombak dalam menjaga kedaulatan laut tanpa harus melibatkan angkatan lautnya secara langsung. Indonesia pun perlu memperkuat armada Bakamla agar lebih efektif dalam menegakkan hukum di laut. Kapal dengan ukuran besar dan kemampuan melaut dalam kondisi ekstrim sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi tantangan di perairan Natuna yang sering menjadi titik panas akibat klaim sepihak dari negara lain. Saat ini, Bakamla sendiri masih mengandalkan kapal dengan tonase kecil hingga kelas menengah dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, problem utama di Natuna yakni penggunaan KRI Bontang dalam patroli sebenarnya juga bukan kapal yang ideal untuk tugas penjagaan perbatasan secara terus-menerus. Perlu diketahui, sampai saat ini KRI Bontang yang notabene-nya adalah kapal tanker masih rutin melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara. Penggunaan KRI Bontang di kawasan ini sendiri beralasan karena kapal ini adalah kapal yang stabil dan bisa beroperasi di kondisi laut yang berombak tinggi dan juga angin kencang. Dari hal ini, tentu kita sudah paham jika yang dibutuhkan Indonesia Coast Guard adalah kapal bertonase besar. Apalagi dengan meningkatnya ancaman kapal asing yang memasuki perairan Indonesia, sudah sepatutnya pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi Bakamla untuk mengakuisisi kapal patroli dengan kemampuan yang lebih mumpuni. Perbedaan anggaran yang timpang antara kedua institusi ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap penguatan armada penjaga pantai Indonesia. Padahal, di banyak negara, armada Coast Guard memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum laut dan mengamankan wilayah perbatasan tanpa perlu melibatkan angkatan laut yang memiliki orientasi pertahanan militer. Jika Indonesia ingin serius menjaga kedaulatan maritim, investasi yang lebih besar pada Bakamla segera harus menjadi prioritas. Dengan meningkatnya dinamika kawasan dan potensi konflik di perairan Natuna, pemerintah harus mempertimbangkan peningkatan anggaran bagi Bakamla agar dapat mengakuisisi kapal dengan spesifikasi yang lebih baik. Keseimbangan antara kekuatan TNI Angkatan Laut dan Bakamla juga perlu dijaga agar Indonesia memiliki sistem pertahanan dan pengamanan maritim yang lebih efektif, efisien dalam menghadapi ancaman dari kapal asing maupun pelanggaran hukum di laut. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai kabar ini? Sampaikan opini kalian di kolom komentar.